Kebakaran melanda pabrik kasur busa di Bogor, Jawa Barat. Di perempatan Aryon, Romangun. Mobil berplat dinas Polri tabrak motor. Korban tewas akibat gempa bumi di Turki dan Suriah bertambah menjadi 6.200 orang. Perahu mogok di tengah laut, wanita melahirkan bayi di atas perahu. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sheila Baladra akan menemani Anda di Fokus Pagi hari Rabu 8 Februari 2023. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa, di mana stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Toraja Utara, Sulawesi Selatan terbakar hingga membuat warga ketakutan dan seorang sopir luka bakar. Sementara sejumlah karyawan berjibaku menyelamatkan barang-barang menyusul kebakaran melanda pabrik kasur di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gede banget itu, Bang Mardi. Kobaran api yang cepat membesar membuat sejumlah karyawan berjibaku menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih aman dari kepungan api. Kebakaran pabrik kasur busa di kawasan Singabangsa, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga membuat panik warga sekitar. Selain api membara dengan dahsyat dan membumbung tinggi, warga khawatir kejadian ini merambat ke permukiman mereka seperti terekam video amatir warga. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Petugas mengerahkan 8 unit mobil dinas pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Kebakaran di PT Grentek Jaya Indonesia, Kecamatan Tenjo, sekarang masih dalam penanganan. Sektor Parung Panjang 2 unit, Sektor Lewiliang 1 unit, Ciawi 1 unit, dan Cibinong 1 unit. Sekarang masih dalam penanganan. Kepanikan juga mengiringi upaya pemadaman kobaran api yang membakar stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Alang-Alang Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selasa sore. Sebuah letusan membuat api kian membesar. Dalam peristiwa ini, seorang sopir menjalani perawatan di rumah sakit Elim akibat luka bakar. Diduga saat kejadian korban tengah mengisi BBM di SPBU tersebut. Kita akan masih dalam proses penyelidikan ya. Yang jelas ada korbannya sopir daripada ini. Saat ini masih di rumah sakit dan kita akan lakukan integrasi setelah dirawat. Kebakaran yang belum diketahui penyebabnya baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Petugas terus mengguyur air ke sebuah mobil pick-up yang ikut terbakar dan tepat berada di samping mesin SPBU. Asep Solihin dan Wahyudi Baso melaporkan dari Bogor, Jawa Barat dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Seorang kakek berusia 80 tahun tewas dalam kebakaran yang melanda permukiman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa dini hari. Kebakaran juga menghanguskan 24 rumah warga di Kebun Kelapa, Bandung, Jawa Barat. Di area sebelah kanan, Kobaran api dengan cepat menghanguskan puluhan rumah. areal kebakaran membentuk huruf L. Dalam waktu singkat, sedikitnya 24 rumah di area permukiman padat penduduk di Kebun Kelapa, Margahayu, Kabupaten Bandung, Selasa dini hari, ludes terbakar. Api awalnya muncul dari salah satu rumah yang diduga akibat nyala lilin yang lupa dimatikan saat tidur. Ada tetangga yang manggil-manggil, ada yang kebakaran. Itu pas itu api udah Api gede. udah besar. Itu udah besar. Karena apa sih katanya, Pak? Kena lilin, orangnya rada gitu. Orangnya rada agak nggak waras. Api bisa dipadamkan setelah puluhan petugas pemadam kebakaran sektor Soreang berjibaku memadamkan api.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun 102 orang kehilangan tempat tinggal dengan kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kebakaran yang melanda permukiman warga di Gang Ardiah 2 Jalan Alalak Utara Selasa dini hari mengakibatkan 4 rumah hangus. Lampu belum mati lah, lampu belum mati. Kalau kawan dimatiin lah. Kebakaran juga menewaskan seorang warga lanjut usia. Anang Jarkasi, 80 tahun, tewas akibat terjebak api saat kebakaran melahap rumahnya. Mendengar suara itu anak gua bahalulung tadi, kan capek keluar. Melihat di sini pas bulak bini keluar tadi langsung ke sana sudah menyuruh Haisiden hendak sawat ke situ kalau kawal lagi api jadi. Itu aja pun kita nang tahu tuh. Setelah api bisa dipadamkan Selasa pagi, jasad korban dievakuasi untuk dimakamkan. Hingga Selasa petang, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil berplat nomor dinas polisi di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur ramai diperbincangkan di media sosial. Ya, mobil SUV itu menabrak pengendara motor hingga korban mengalami luka parah. Merobos lampu merah di perempatan Arion. Rekaman video amatir kecelakaan lalu lintas ini ramai jadi perbincangan warganet setelah beredar di media sosial. Mobil dengan plat dinas Polri itu dihentikan sejumlah orang setelah menabrak sepeda motor di perempatan Mall Arion, Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin sore. Akibatnya tangan kanan pengendara motor patah, sementara kakinya luka-luka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur untuk pengobatan. Polisi yang menangani kasus kecelakaan ini saat memeriksa mobil tersebut sudah berganti menjadi plat nomor sipil, bukan lagi plat nomor dinas polisi. Itu mobil Fortuner ya berplat dinas dari arah timur tugas mengarah ke barat. Itu tidak melalui jalur busway, jalur tengah. Setelah masuk TL Arion, itu ada motor dari arah selatan menuju ke utara. Begitu masuk TL Arion terjadilah laka. Informasi dari hasil pemeriksaan semalam, jadi dipakai sama putranya, Pak. Dari hasil penyelidikan sementara, pengemudi mobil adalah putra seorang anggota polisi yang bertugas di Polda Lampung. Dan mobil yang terlibat kecelakaan bukan merupakan kendaraan dinas Polri. Karena itu terkait adanya pelanggaran penggunaan plat dinas akan ditangani bagian Propam Paminal Polri. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang petugas keamanan yang tengah mengatur lalu lintas di depan salah satu perkantoran di kawasan Pancoran, Jakarta, tertabrak sepeda motor. Ya, akibatnya korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Beberapa pengendara di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta berkumpul dan berusaha menolong Ahmad Fauzi, seorang petugas keamanan yang tergeletak tak sadarkan diri usai tertabrak sepeda motor pada Selasa malam. Insiden berawal saat korban tengah mengatur kendaraan yang hendak keluar dari perkantoran tempat dia bekerja. Tiba-tiba sepeda motor yang melaju dari arah Cawang menuju Pancoran menabrak korban hingga terpental. Diduga pengendara roda 2 memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya korban luka parah di bagian kepala belakang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dia seperti biasa menyeberangkan, Pak. Oke. Terus? Menyeberangkan memperlambat seperti biasa kan. Mengarahkan agar mobil dari arah sana itu. Betul. Pas. Ya, cuman kita nggak tahu seperti apa. Lalu terdengar suara kencang banget. Blah! Nah, saya langsung lari dari sini, Pak. Dari pos ke TKP karena dengar suara tersebut. Saya lihat anggota saya udah di bawah. Sementara itu pengendara sepeda motor yang menabrak korban mengaku tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut. Ia baru sadar jika dirinya sudah terjatuh dari kendaraannya. Petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Sementara itu pengendara motor dibawa ke Gakum Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pesawat milik Susi Air diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua. Hingga kini petugas gabungan masih menelusuri keberadaan pilot dan para penumpangnya. Aparat gabungan TNI Polri Operasi Damai Kartens terus melakukan investigasi terkait terbakarnya pesawat milik maskapai Susi Air di Kabupaten Duga, Papua.
Diduga pesawat tersebut ditahan oleh kelompok kriminal bersenjata duga pimpinan Egyanus Kogoya. Tidak menutup kemungkinan pesawat tersebut ditahan oleh KKB duga pimpinan Egyanus Kogoya. Karena dari hasil pelacakan GPS yang ada, posisinya sudah bergeser menuju ke dalam hutan. Dalam pernyataannya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa pagi, Kapolri menyatakan tim gabungan masih terus mencari keberadaan pilot beserta para penumpangnya. Memang sedang dalam pencarian, kami tim gabungan dari operasi Damai Karten saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya nanti akan kita informasikan. Pesawat milik maskapai Susi Air jenis Pilatus Porter itu berangkat dari Bandara Moses Kilangin Timika sekitar pukul 5:34 waktu Indonesia Timur Selasa pagi. Pesawat tersebut lalu mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Duga, Papua. Namun hingga pukul 9:15 WIB, pesawat yang dikendarai pilot Kapten Philips warga negara Selandia Baru dengan 5 penumpang itu hilang kontak dan belum kembali. Tim Liputan melaporkan. Ya, tak hanya menahan pilot dan penumpang pesawat Pilatus Porter milik maskapai Susi Air, polisi juga menyelidiki 15 pekerja bangunan puskesmas yang diduga juga disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Namun penyelidikan polisi terkendala dengan jaringan akses komunikasi. Tanah yang meninggi, jadi mungkin inilah lapangan terbang di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, lokasi di mana pesawat Susi Air dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Selain membakar pesawat, KKB pimpinan Egyanus Kogoya ini juga menahan pilot berkebangsaan Selandia Baru, Philips Max, dan 5 penumpangnya. Dari hasil pengecekan GPS, pilot telah dibawa ke hutan distrik Mapenduma dari lapangan terbang Paro. Sebelumnya, kelompok Kogoya juga menyandra 15 pekerja bangunan puskesmas di distrik Paro. Bahwa posisi ke-15 orang tersebut saat ini sudah keluar dari wilayah distrik Paro dan menuju ke Mapenduma, bahwa pilot pesawat diduga disandera oleh kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini sedang dalam pendalaman kebenaran dari informasi karena terbatasnya jaringan komunikasi yang ada di distrik Pora. Distrik Paro adalah salah satu distrik di Kabupaten Duga yang hanya bisa ditempuh lewat jalur udara dengan waktu tempuh sekitar 40 menit dari Timika dengan menggunakan pesawat kecil. Di distrik ini juga belum ada jaringan komunikasi. Riantone melaporkan dari Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Di informasi selanjutnya, hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Selasa sore membuat ruas jalan TB Simatupang di Cilandak banjir hingga tak bisa dilalui kendaraan. Selain ruas jalan, banjir juga merendam permukiman warga yang berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hujan deras yang terjadi pada Selasa sore menyebabkan puluhan rumah di Kampung Utan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian air antara 40 hingga 60 cm, bahkan di beberapa titik mencapai 1 meter. Tidak hanya akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga disebabkan oleh meluapnya kali penghubung yang berada di tengah-tengah permukiman warga. Kalau hujan lebih dari 1 jam lebih ya, ini udah begini nih. Ketinggian air biasanya berapa yang merendam pemukiman warga nih? Kalau ini udah turun ini udah nggak kelihatan, ya barangkali kurang lebih 1 meter ya. 1 meter ya Pak ya? 1 meter. 1 meter lebih? 1 meter lebih, karena ini udah agak turun kan hujannya ya. Jalan nggak bisa dilalui. Akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota, ruas jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan juga tergenang banjir. Ketinggian banjir yang sempat mencapai 80 cm membuat arus lalu lintas dari arah Ragunan menuju Fatmawati tidak bisa dilalui oleh semua jenis kendaraan. Meluapnya debit air dari saluran yang berada di pinggir jalan diduga jadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Lalu lintas dapat kembali dilalui setelah petugas sumber daya air yang dikerahkan ke lokasi langsung membersihkan setiap lubang saluran yang tersumbat oleh sampah. Selain menyebabkan banjir, turap penahan tanah yang berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan longsor akibat terkikis air hujan.
Sebuah rumah warga yang berbatasan langsung dengan tembok turap bahkan nyaris ambruk akibat adanya pergeseran tanah. Petugas PPSU dari Kelurahan Ragunan yang datang ke lokasi meminta pemilik rumah untuk sementara tidak menempati rumahnya. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Lebak, Banten. Getaran gempa yang terjadi pada Selasa pagi juga terasa hingga Jakarta dan Bogor. BMKG mencatat gempa 5,2 magnitudo yang mengguncang Lebak, Banten berpusat di 66 km tenggara muara Binuangan dengan kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Gempa tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa sempat membuat panik warga termasuk anak-anak sekolah PAUD yang berada di kelas ikut berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten menyebut belum ada laporan kerusakan terkait gempa tersebut. 7:30 kayaknya tadi ya, pas anak-anak udah di dalam semua pada berhamburan keluar, takutnya ada gempa susulan gitu. Kita kondisinya kan ini bangunannya udah pada rusak semua, jadi kita pada keluar ke tengah lapangan semua berhamburan. Ya, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya korban tewas akibat gempa bumi di Turki dan Suriah bertambah menjadi ribuan orang. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Turki dan Suriah. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi bertambah jadi lebih dari 7.000 orang seiring dengan terus berlangsungnya proses evakuasi tim SAR. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi di pelabuhan kota Iskenderun, Turki pada Selasa sore waktu setempat. Kebakaran ini sudah terjadi selama 2 hari berturut-turut, imbas dari gempa kuat yang melanda negara tersebut. Api diduga berasal dari kontainer yang terguling saat gempa melanda Turki bagian tenggara. Otoritas Turki terus berupaya memadamkan api dan dikhawatirkan makin meluas. Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan KBRI Turki dan Suriah untuk membantu warga negara Indonesia yang terdampak gempa. 4 tim dari KBRI Ankara diterjunkan ke lokasi bencana untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik, yaitu Gaziantep, Kahramanmaras, Adana, Hatay, dan Diyarbakir. Tercatat 10 WNI mengalami luka-luka, 4 sudah dirawat di rumah sakit, dan 6 akan dievakuasi untuk perawatan di Ankara. 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik. WNI yang selamat maupun luka akan dievakuasi ke wilayah Ankara agar mendapatkan perawatan dan tempat istirahat yang layak. Pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa Turki. Presiden Joko Widodo menyebut hingga saat ini sejumlah menteri terkait masih menyiapkan kebutuhan serta menunggu pesawat untuk mengirimkan bantuan tersebut. Ini sedang disiapkan bantuannya oleh Menteri Luar Negeri, Kemenhan, dan juga oleh Kementerian Sosial. Baru disiapkan dan segera akan dikirim secepatnya. Ini tadi pagi masih mencari pesawat. Sebelumnya, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang sejumlah wilayah Turki Tenggara dan Suriah pada Senin waktu setempat. Ribuan orang dilaporkan tewas lantaran banyak korban tengah tertidur saat gempa mengguncang pada Senin dini hari. Tim Liputan melaporkan. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Rumah tahfiz milik Yayasan Ta'ajul Wakur di wilayah Balikpapan Utara, Kalimantan Timur terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. 48 menit update. Tanggal 7 Februari 2023 stasiun relay Medan 7. Api membesar, PLN belum dipadamkan. Pada
Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan bangunan Yayasan Tajul Wakor di Jalan Impres 1 Muara Balikpapan Utara, Balikpapan. Sebagian bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Api pertama kali terlihat dari plafon rumah dan tiba-tiba langsung membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Saat kejadian, para santri sedang mengikuti kegiatan belajar. Tidak ada korban yang terluka. Dari atas mungkin dari konsep karena dari kompor, dari dapur tidak ada masalah. Mungkin dari konsep listrik ada. Di situ ada berapa orang santrinya, Mas? Ya, ada berapa orang santri? Kalau putri sekitar 45 orang. 45 orang. Sama pengasuh dan pengajar sekitar 50 orang. Bangunan yayasan yang saling berdekatan membuat petugas sempat kesulitan menjinakkan api. Dalam waktu 40 menit api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan mobil pemadam termasuk dari kepolisian. Jadi dari kondisi di lapangan saat ini kelihatannya satu yayasan, jadi satu komplek. Jadi komplek ini kelihatannya bangunan satu tapi sifatnya bersambung-sambung, berlantai 2, jadi ada komplek tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Hujan deras bersama angin kencang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, angin kencang tumbangkan pohon dan menimpa sejumlah rumah warga. Reruntuhan pohon tumbang yang menimpa rumah membuat warga dan relawan harus berjuang keras untuk membenahinya. Angin kencang bersama hujan deras yang berlangsung selama beberapa menit di Kelurahan Banjarharjo, Kapanewon, Kalibawang, Kulon Progo berdampak pada kerusakan rumah warga dan tumbangnya pepohonan. Sebagian warga yang ketakutan terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman dari bencana tersebut. Hujan deras yang bersamaan dengan angin kencang juga membuat sejumlah rumah di Sleman, Yogyakarta rusak ringan dan berat. Bahkan salah satu rumah tertimpa pohon tumbang. Bagian atap rumah tampak jebol dan membuat genteng berhamburan berjatuhan. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga berupaya membersihkan ranting dan dahan yang menimpa atap rumah warga. Di Surabaya, Jawa Timur, kendati hujan gerimis, angin berhembus kencang hingga mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa mobil berpenumpang 3 orang wanita. Ketiga korban berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan pohon di kawasan Jalan Bungaran. Petugas gabungan Damkar dan Satpol PP langsung mengevakuasi mobil yang tertimpa pohon dan membersihkan reruntuhan pohon tumbang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dengan dibantu bidan desa, seorang ibu warga desa pesisir di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terpaksa bersalin di atas perahu. Sedianya wanita itu melahirkan bayinya di sebuah puskesmas, namun perahu yang ia tumpangi bersama bidan mogok di tengah laut. Sejumlah warga bersama seorang bidan berupaya menolong wanita yang terpaksa bersalin di atas perahu di perairan Wawosunggu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tampak dalam rekaman video amatir, seorang ibu berhasil melahirkan bayi perempuan di atas perahu dengan selamat. Video kelahiran bayi di atas perahu Senin sore 6 Februari 2023 langsung menyedot perhatian masyarakat luas dan media sosial. Peristiwanya berawal saat Kokom yang sedang hamil tua mengeluh sakit perut. Bidan lalu mengantar pasien ke puskesmas dengan perahu, sebab jika melalui darat jaraknya terlalu jauh. Namun di tengah laut perahu yang mereka tumpangi mogok dan Kokom terpaksa bersalin di atas perahu dengan dibantu bidan. Jaraknya jauh ke puskesmas, terus kendaraannya susah, jalur darat saja, jalur laut saja. Jadi saya suruh cepat ke puskesmas, hanya karena kebetulan kapalnya mogok di tengah laut. Jadi tunggu warga jemput lagi baru sampai ke sana. Sampai sudah keluar kepalanya, tinggal ditolong saja. Kondisinya ya di atas kapal begitu.
Desa Wawosunggu merupakan salah satu desa pesisir di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Untuk berobat, warga harus menempuh perjalanan laut dengan perahu bermesin dengan waktu tempuh 30 hingga 40 menit. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kecelakaan melibatkan sepeda motor terjadi di sejumlah daerah di Bandung, Jawa Barat gara-gara seorang pengendara motor rem mendadak. Tabrakan beruntun tak terhindarkan di Jalan Layang Pasopati. Ya, sementara di Blitar, Jawa Timur, seorang pedagang ayam tewas usai terlibat kecelakaan maut dengan sesama pengendara motor lainnya. Nyawa pria bernama Zainul Arifin melayang usai terlibat kecelakaan maut di Jalan Raya Desa Ciwut, Kecamatan Lego, Blitar, Jawa Timur. Kecelakaan yang menewaskan pedagang daging ayam potong asal Kecamatan Garum itu sempat rekam CCTV. Ya, korban tewas saat bertabrakan dengan pengendara lain yang saat itu langsung melintasi perempatan tanpa memperhatikan jalur lain. Nahas, korban yang terjatuh juga ditabrak pengendara lain dari arah berlawanan. Saksi dan semua yang terlibat kecelakaan maut ini sudah diperiksa kepolisian. Penjual ayam keliling itu melaju dari arah utara menuju ke arah selatan, kemudian tiba-tiba berbenturan dengan salah satu pengendara roda 2 yang keluar dari gang dikendarai oleh ibu-ibu pada saat yang bersangkutan akan menyeberang ke arah sekolah SD yang ada di sana. Yang mana pada saat terjadi benturan, kendaraan terpental dan akhirnya mengenai kendaraan yang dari arah berlawanan. Sementara itu di kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Layang Pasopati Selasa sore. Kejadian bermula saat seorang pengendara motor tiba-tiba rem mendadak saat berkendara dari arah Surapati menuju Cihamplas. Kendaraan motor di belakangnya pun kaget dan bertabrakan. Beberapa saat kemudian, dua mobil di belakangnya tak bisa menghindar dan menabrak dua pengendara motor di depannya. Akibat kecelakaan ini, dua orang pengendara motor harus dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin karena terluka serius setelah terlindas mobil. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang pria dalam kondisi lemas tersangkut di atas pohon usai diduga tersengat aliran listrik saat memotong ranting pohon di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Evakuasi pria yang tersangkut di atas pohon di Jalan Pengayoman Penakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore berlangsung menegangkan. Tim rescue damkar harus ekstra hati-hati memanjat pohon demi bisa mengevakuasi korban yang lemas usai diduga tersengat listrik. Setelah 30 menit, korban akhirnya bisa dievakuasi. Dengan tali parasut, tubuh korban diturunkan secara perlahan. Sebelum ditemukan lemas, korban yang identitasnya belum diketahui itu hendak mengambil daun salam di halaman rumah warga untuk dijual. Sehingga pemilik rumah pun meminta tolong agar ranting pohon di depan rumahnya juga dipangkas. Diduga saat itu potongan ranting pohon terkena kabel dan membuat korban tersengat listrik. Perkiraan kita untuk sementara dahan yang telah dipotong ini tersangkut di kabel tegangan tinggi. Untungnya dia tidak jatuh, seandainya jatuh mungkin lain lagi. Ya kita mudah-mudahan dia selamat ya, karena kita lihat tadi masih sadar. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama mengingat kondisi tubuh korban sangat lemas. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terus mendalami kasus dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan di kampus Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya yang menewaskan seorang taruna muda. Ekshumasi atau otopsi dengan membongkar makam korban digelar untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim
Kepolisian, DVI Polda Jatim dan Inafis Polrestabes Surabaya membongkar makam Muhammad Rio Ferdinand di TPU Desa Pulau Niti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto untuk melakukan ekshumasi atau otopsi dengan terlebih dulu membongkar makam Selasa siang. Mahasiswa Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya tersebut meninggal di kampusnya Minggu malam lalu. Ekshumasi dilakukan untuk menentukan penyebab kematian korban. Kemarin tidak dilakukan otopsi karena permintaan daripada keluarga, hanya visum di luar. Karena ini menyangkut nyawa seorang, maka pada hari ini atas kerjasama dan koordinasi dengan pihak keluarga dan pihak Kedokteran Forensik Polda Jatim dilakukan ekshumasi. Pihak keluarga curiga korban tewas dianiaya sejumlah seniornya, mengingat ada banyak kejanggalan, termasuk luka-luka di jasad taruna semester 1 tersebut. Selain dari luka yang perlu saya pertanyakan itu hanya satu. Seragam doreng warna biru yang dipakai anak saya itu gimana itu? Kok waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah diganti dengan baju PBL warna hitam. Dari rekaman kamera CCTV kampus diketahui, korban berjalan masuk kamar mandi kampus diikuti sejumlah seniornya, tapi dibopong saat keluar. Sejauh ini polisi telah memeriksa 13 saksi. Hingga Selasa, 11 diantaranya telah dipulangkan, namun 2 lainnya masih diperiksa. 2 ini masih statusnya masih belum ada peningkatan, masih saksi. Kemudian nanti setelah ini kita lakukan gelar perkara. Itu seniornya ya? Untuk senior atau tidaknya ini masih kita dalami. Korban 19 tahun baru 5 bulan tercatat sebagai taruna di Poltekpel Surabaya. Keluarga dikabari korban meninggal setelah terjatuh di kamar mandi kampus Minggu malam. Namun saat mendatangi Rumah Sakit Sukolilo Surabaya, pihak keluarga mendapati tubuh korban penuh luka lebam. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Jadi korban begal pelajar putri luka parah terseret motor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sheila Baladraf usai jeda. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, seorang pelajar putri di Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban perampasan begal sadis hingga terseret motor. Warga yang berhasil menangkap tersangkanya langsung melampiaskan kekesalan dengan menghakimi pemuda tersebut. Seorang pemuda ini menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan ulahnya telah merampas gawai seorang pelajar putri di kawasan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Mendapat hantaman bertubi-tubi dari warga, tersangka tak berkutik, sementara rekannya yang lain berhasil kabur. Warga kemudian membawa pemuda ini ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Korban juga menderita luka serius lantaran terseret motor tersangka sejauh 50 meter. Pura-pura meminjam gawai menjadi modus tersangka bersama rekannya untuk memuluskan pembegalan terhadap setiap korbannya. Tantang untuk menjumpai korbannya, chattingan, setelah itu ketemu. Setelah ketemu mereka pinjam handphone lalu dilakukan. Dari selama mereka beraksi udah berapa kali, Pak? Untuk pengakuan tersangka sampai saat ini 8 kali. Polisi juga menyita barang bukti berupa motor dan pakaian tersangka. Kini kedua tersangka ditahan di Mapolsek Medan Labuhan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Polda Metro Jaya meringkus tersangka pembunuhan seorang pengemudi taksi daring di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Mirisnya, tersangka yang kini sudah ditahan merupakan oknum anggota Polri aktif yang bertugas di Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
Teka-teki pembunuhan terhadap Sony Rizal Tahitu, pengemudi taksi daring yang jasadnya ditemukan di Jalan Nusantara Cimanggis, Depok, Jawa Barat 23 Januari lalu akhirnya terungkap. Polda Metro Jaya meringkus tersangka dari kawasan Bekasi, Jawa Barat setelah petugas menggelar olah TKP dan pemeriksaan saksi serta pengumpulan barang bukti. Tersangka ternyata merupakan oknum anggota Polri yang bertugas di Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Dalam aksinya tersangka mencekik dan menikam korban dengan senjata tajam. Korban meninggal dunia kendati sempat memberikan perlawanan. Sementara beberapa barang tersangka seperti tas dan kartu identitas tertinggal di mobil korban. Diduga ingin merampas mobil, lantaran terbelit masalah ekonomi membuat tersangka nekat menghabisi nyawa korban. Ingin memiliki harta milik korban. Mengapa perilakunya? Perilakunya sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya. Bersangkutan merupakan satuan daripada salah satu di Mabes Polri, tentu ini nanti akan dilakukan secara antumnya. Pihak keluarga yang masih diselimuti duka datang ke Mapolda Metro Jaya untuk memastikan pengungkapan kasus tersebut. Bahkan pihak keluarga melalui penasihat hukumnya menduga tersangka pembunuhan lebih dari satu orang. Informasi yang kami dapatkan juga bahwa sejauh ini informasi dari penyidik korban, maksud kami pelaku itu satu orang. Tetapi kami sudah cek semua CCTV yang ada di perumahan. Jadi setelah kejadian ada 4 sepeda motor yang mengikuti. Keterlibatan oknum Densus 88 ini menambah deretan oknum anggota Polri yang terseret dalam persoalan hukum. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, beralih ke Jawa Timur, pemirsa, bayi laki-laki di Madiun yang baru dilahirkan dibakar ibu kandungnya. Belum diketahui motif pembakaran tersebut. Sang ibu yang sempat kabur ke hutan sudah ditangkap dan diperiksa kepolisian. Tim penyidik dan Inafis dari Polres Madiun Selasa sore mendatangi lokasi pembakaran bayi oleh ibu kandungnya di Dusun Kalisantan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Selain melakukan olah TKP, petugas juga mengambil jenazah bayi laki-laki yang sempat dimakamkan oleh tokoh agama Dusun Kalisantan. Kasus ini sebelumnya terbongkar Senin sore bermula dari kecurigaan warga saat rumah terkunci rapat. Setelah pintu didobrak, ditemukan jasad bayi sudah hangus terbakar di tungku tanah liat. Itu kan yang tahu itu masyarakat ini karena pintunya tertutup, didobrak warga karena sudah 4 hari kok nggak terbuka. Gitu terus yang memakamkan Pak Mudin itu tadi. Ya, ibunya terus lari ke hutan. Tadi pagi itu ketemu di tengah hutan sana. Baru sekarang dibawa ke rumah sakit Polres itu. Hingga Selasa sore belum diketahui motif pelaku membakar buah hatinya itu. Polisi belum memberikan keterangan terkait perkembangan pemeriksaan kasus. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Ya, isu penculikan anak masih terus terjadi di berbagai daerah. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seorang wanita diamankan warga karena diduga hendak menculik anak di lingkungan sekolah. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, 2 orang pengamen ditangkap warga karena masuk pekarangan rumah orang. Sule di sawit, hati-hati. Udah ketangkep wong loro. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat 2 orang pengamen di sawit Boyolali, Jawa Tengah ditangkap warga karena diduga hendak melakukan penculikan terhadap bocah. Kedua pria ini ditangkap setelah memasuki pekarangan rumah warga yang tidak berpagar. Usai diamankan warga, keduanya langsung diserahkan ke polisi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kedua orang yang merupakan kakak beradik itu ternyata benar hanyalah pengamen yang mendatangi satu persatu rumah warga. Kakak beradik itu pun akhirnya kembali diserahkan kepada pihak keluarga. Dan Polsek Sawit kami melakukan pengecekan terhadap kependudukan mereka dan diketahui memang profesi sebagai pengamen. Jadi kedua orang tersebut adalah merupakan pengamen. Kami mengucapkan terima kasih, mengapresiasi kepada warga Sawit yang mengamankan warga atau mengamankan orang asing tersebut dan tidak main hakim sendiri. Sementara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seorang wanita diamankan warga di depan salah satu sekolah dasar karena diduga sebagai pelaku penculikan anak. Setelah video itu viral, polisi langsung menangkap wanita tersebut. Namun, usai diperiksa, wanita itu ternyata sedang mencari temannya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian pemeriksaan terhadap berbagai pihak, maka kejadian tersebut dipastikan bukanlah sebuah penculikan. Maraknya isu penculikan anak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat pemerintah Kota Tangerang, Banten membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgasus yang terfokus di lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan guna mencegah terjadinya penculikan anak. Untuk mekanisme penerapan Satgasnya sendiri? Itu Satgasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalnya Dinas Pendidikan sosialisasi ke bawah, ya. Terus ada DP 32KB kalau ada laporan, nanti penanganannya bisa di DP 2KB. Laporan juga bisa ke kepolisian kalau itu tindak pidana dan lain sebagainya. Selain Dinas Pendidikan, Satgasus juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta pihak kepolisian sebagai tempat laporan jika ada anak yang menjadi korban penculikan. Tim Liputan melaporkan. Pabrik rumahan narkoba di Johar Baru, Jakarta Pusat berhasil dibongkar polisi. Meski skala rumahan, namun dalam sehari para tersangka bisa menghasilkan 1.000 butir pil ekstasi. Inilah detik-detik penggerebekan pabrik narkoba skala rumahan di sebuah kawasan padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Di rumah itulah para pelaku memproduksi 1.000 butir pil ekstasi dalam satu hari, yang bahan pembuatannya didapat secara daring. 4 tersangka pun berbagi peran, 2 orang sebagai pembuat dan pengedar, sedangkan 2 lain yang merupakan warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pengendali jaringan. Dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh tim, ada proses pemesanan bahan baku, ada proses produksi. Setelah ada proses produksi, kemudian ada proses penjualan dari bahan baku, bahan jadi sampai kepada pemasaran. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan 146 butir pil ekstasi, 349 gram serbuk ekstasi, dan 37 paket tembakau sintetis, serta sejumlah alat produksi narkotika. Para pelaku terancam dijerat hukuman mati, sementara polisi masih mengembangkan jaringan pembuatan narkotika rumahan tersebut. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Seorang pria di Sleman, Yogyakarta dilaporkan ke polisi karena diduga melecehkan puluhan anak di bawah umur. Pelecehan seksual dilakukan pada sesama jenis sejak tahun 2013 lalu. Pria berusia 29 tahun ini pasrah setelah ditangkap petugas Mapolresta Sleman, Yogyakarta. Ia diringkus karena diduga melakukan pelecehan seksual pada anak yang masih di bawah umur. Di hadapan petugas, tersangka yang merupakan ketua pemuda masjid mengaku melakukan pelecehan seksual akibat kerap menonton video porno. Terbongkarnya kasus pelecehan setelah seorang korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang tuanya saat mengikuti kegiatan di masjid. Dari laporan satu korban, akhirnya banyak anak lain yang juga mengaku pernah dilecehkan oleh tersangka. Sering mendapat kiriman dari grup di media sosial yang isinya video porno. Dari situ tersangka sering menyaksikan video tersebut, kemudian tidak bisa membendung atau menahan nafsunya dan melampiaskan nafsu bejatnya ini kepada anak-anak atau remaja masjid. Dari aduan 9 anak, kini bertambah menjadi 20 anak yang mengaku menjadi korban. Rupanya, tersangka berbuat bejat sejak tahun 2013 lalu. Kini, tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, bermula dari kecurigaan seorang ibu, kasus pencabulan anak di bawah umur di Tabanan, Bali berhasil terbongkar. Korban mengaku sudah beberapa kali dicabuli pelaku yang telah berusia 66 tahun. Kakek berusia 66 tahun ini harus berurusan dengan hukum setelah dengan tega mencabuli anak laki-laki berusia 11 tahun di Tabanan, Bali. Kasus ini berawal dari kecurigaan orang tua korban yang melihat anaknya sering bermain ke indekos pria blasteran tersebut. Setelah dibuntuti, ibu korban lalu melihat anaknya dilecehkan di dalam kamar.
Korban yang masih kelas 5 SD mengaku telah beberapa kali dicabuli oleh tersangka. Polisi masih memeriksa kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 14 tahun penjara. Begitu dia anaknya pulang, orang tua menanyakan apa yang kamu alami segala macam, anaknya tidak mengaku. Akhirnya orang tua ini berkonsultasi dengan pendetanya untuk bisa menanyami pada anaknya apa yang terjadi dengan anaknya. Ternyata dari pendeta ini setelah kegiatan doa pada saat itu, diajak anaknya konsultasi segala macam, anaknya mengakui sudah mengalami perbuatan cabul. Polisi masih memburu wanita yang diduga menganiaya dan menelantarkan anak kandungnya. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi bersama dengan rekan saya Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, aparat Polres Metro Depok terus memburu seorang wanita yang diduga menganiaya dan menelantarkan anak kandungnya hingga mengalami luka bakar. Sebelumnya, seorang anak perempuan berusia 12 tahun ini ditemukan warga di tepi rel kereta Kampung Belimbing, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. RA, bocah perempuan berusia 12 tahun hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Depok. Ia belum dapat memberikan keterangan di mana tempat tinggalnya lantaran masih belum dapat berkomunikasi dengan baik karena masih mengalami trauma berat. Aparat kepolisian telah membentuk tim khusus untuk mencari ibu kandung korban. Alat bukti yang sudah diperoleh polisi, yakni keterangan ketua RT tempat korban ditemukan, serta bibi dan paman korban. Seiring penyelidikan, fokus perhatian polisi saat ini juga soal pemulihan kesehatan korban. Penyampaian dari dokter yang merawat, operasinya yaitu pembersihan luka bakar dari yang bersangkutan. Karena mengingat luka bakar tersebut sudah 2 hari dan memang penyampaian dari pihak rumah sakit pada saat ditemukan kondisi korban dengan luka bakar itu menempel pada bajunya. Di sini ada anak lantar. Sebelumnya penduduk kawasan Dewi Sartika, Pancoran Mas Depok digegerkan dengan ditemukannya seorang bocah perempuan penuh luka di sekujur tubuhnya. Saat ditemukan, wajahnya penuh lebam diduga akibat pukulan, sementara punggungnya ada luka bakar akibat disiram air panas. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, sungguh malang nasib seorang bayi di kota Manado, Sulawesi Utara. Ia tewas di tangan ayahnya. Sang ayah yang sedang asik bermain game online terganggu oleh tangisan korban dan langsung menganiaya anaknya yang masih berusia 6 bulan hingga membuatnya meninggal dunia. Entah apa yang ada di benak pria berinisial AB, warga Wanea, Kota Manado ini. Ia tega menganiaya anaknya yang masih berusia 6 bulan hingga korban meninggal dunia. Pelaku menganiaya korban lantaran kesal, terganggu oleh tangisan anaknya saat pelaku tengah asik bermain game online. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Manado, namun nyawa korban tak terselamatkan. Kasus ini sendiri terungkap setelah petugas mendapat informasi dari Rumah Sakit Bayangkara Manado bila terdapat kejanggalan dari kematian korban. Setelah diautopsi diketahui korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul. Istri pelaku tentunya sampai saat ini kita jadikan saksi bagaimana kejadian ini kita duga ada di TKP dan mungkin nanti untuk selanjutnya akan dilakukan olah TKP ya. Oleh penyidik Subdit Renakta di TKP maupun Seorang pria yang dilaporkan hilang beberapa bulan ditemukan tak bernyawa di perkebunan kopi di Tomohon, Sulawesi Utara dalam kondisi membusuk. Sementara di Tuban, Jawa Timur, sesosok mayat laki-laki ditemukan warga tersangkut di sebuah pohon di dasar jurang. Petugas berupaya mengevakuasi sesosok mayat laki-laki yang tergantung di sebuah pohon di dasar jurang di Desa Tegalrejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa sore. Jenazah yang diketahui bernama Marji, berusia 70 tahun itu, pertama kali ditemukan seorang pencari rumput yang mencium bau busuk di sekitar lokasi. Setelah ditelusuri asal bau, terlihat mayat tergantung dengan kondisi membusuk dan bagian kepala tinggal tengkorak. Diduga, korban terjatuh dari ketinggian 30 meter karena sandal korban ditemukan di atas tebing. Jenazah lalu dievakuasi ke RSUD Dr. R. Kusma Tuban.
Warga di sekitar perkebunan kopi Pegunungan Mahawu, Tomohon, Sulawesi Utara digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki dalam kondisi membusuk. Jenazah awalnya ditemukan warga yang hendak pergi ke kebun dan curiga dengan bau busuk menyengat di sekitar lokasi. Nah, di situ langsung kami turun ke TKP mengecek lokasinya di Gunung Mahawu di perkebunan kopi. Langsung mengecek bersama tim identifikasi Polres Tomohon untuk melihat langsung kondisi mayat tersebut. Ternyata sudah hampir 80% mayat tersebut tinggal kerangka. Mayat pria yang diketahui bernama Indo Sarapung itu sebelumnya sempat dinyatakan hilang beberapa bulan lalu. Jenazah lantas dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi guna mencari tahu penyebab kematian korban. Tim Liputan melaporkan. Jumlah korban eksploitasi seksual terhadap anak-anak di Lampung Tengah Lampung bertambah menjadi 36 orang. Para korban yang dipaksa bugil pada panggilan video berasal dari beberapa sekolah dasar di Lampung Tengah. Polisi mengungkap eksploitasi seksual dengan menangkap seorang pemuda di sebuah rumah makan di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat ditangkap, tersangka diduga akan menemui beberapa korbannya. Tersangka menyasar anak-anak SD untuk melampiaskan nafsu bejatnya melalui video panggilan seks. Tersangka memaksa para korban bugil pada panggilan video tersebut. Kini jumlah korban bertambah dari 22 orang jadi 36 orang dan merupakan sejumlah siswa SD di Lampung Tengah. Dan para korban dalam pendampingan Lembaga Perlindungan Anak untuk menghilangkan trauma dan mengawal kasusnya. Polres Lampung juga tengah membuka posko pengaduan korban eksploitasi seksual anak-anak. Polisi mengimbau para orang tua untuk melapor ke polisi jika anak-anaknya jadi korban. Koordinasi dengan kepala sekolah dan guru, korban itu memang kemarin sudah ada 36. Nah, satu diantaranya laki-laki. Nah, tapi belum semua korban itu diperiksa, diminta keterangan oleh kepolisian. Yang diminta keterangan baru 22 anak. Nah, sisanya nanti kita nunggu waktu untuk bagaimana supaya yang sisanya ini juga akan Pemirsa, wanita muda pelaku pencabulan belasan anak di kota Jambi dibawa ke rumah sakit jiwa, sementara sejumlah korban pencabulan dibawa ke tempat rehabilitasi. YS, wanita muda pelaku pencabulan belasan anak-anak di kota Jambi, tiba di rumah sakit jiwa pada Selasa siang. Dikawal ketat polisi, wanita 25 tahun ini langsung dibawa ke ruang observasi rumah sakit. Pemeriksaan dilakukan terhadap YS untuk mengetahui kondisi kejiwaan tersangka. Pemeriksaan akan dilakukan oleh tim medis selama lebih kurang 2 pekan. Hasilnya akan diserahkan ke aparat kepolisian untuk penyidikan. 11 dari 17 bocah korban pencabulan dibawa ke panti rehabilitasi sosial di Desa Tengkit, Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa siang. Para korban dijemput oleh petugas menggunakan 2 mobil. Mereka akan dibina selama 2 hingga 6 bulan dengan pendampingan psikolog dan guru agama. UPTD PPA Kota Jambi juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah agar rehabilitasi berjalan tanpa harus mengorbankan pendidikan para korban. Aparat terlibat kejar-kejaran dengan kurir narkoba lintas kabupaten. Petugas beberapa kali melepaskan tembakan peringatan saat pelaku mencoba melarikan diri. Tembakan peringatan mewarnai penggerebekan terhadap seorang kurir narkoba di wilayah Alang-Alang, Toraja Utara. Pelaku tertangkap basah akan bertransaksi dengan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja yang menyamar sebagai pembeli. Mengelak dari pengejaran, ia pun mencoba kabur dengan berenang di sungai. Namun kurir narkoba ini kalah lihai, petugas berhasil mengepungnya. Dari lokasi aparat lalu menggeledah kamar tempat tinggalnya. Paket sabu-sabu siap edar itu didapat dari bandar jaringan Luwu Walendrang, Toraja. Tersangka atau target ini mendapatkan barang narkotika itu dari jaringan Walendrang Luwu yang masuk ke Toraja. Pelaku berikut barang bukti kemudian dibawa ke kantor BNNK Tanah Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kepolisian Polresta Bogor membongkar peredaran obat keras yang dijual di warung Kelontong. Peredaran obat ini menyasar pada para remaja di kawasan Kota Bogor. Petugas Satuan Narkoba Polresta Bogor menggerebek sebuah warung kelontong yang menjual obat keras di kawasan Cilandak, Kota Bogor. Ya. Jadi informasi ini benar. Tugas menemukan puluhan lembar obat terlarang yang dijual eceran kepada para remaja dan pengamen di kawasan sekitar. Dalam kurun 1 bulan terakhir, polisi menangkap 21 orang terkait peredaran narkoba. Salah satunya sopir angkot yang memproduksi tembakau sintetis. Itu kita amankan dari berbagai wilayah di Bogor Kota, ya. Ada di Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Sareal. Ya. Modus operandinya ya ini dengan sistem tempel dan memesan dari para pembeli tersebut kepada bandara melalui media sosial. Ya. Dari operasi pemberantasan narkoba ini, petugas menyita 2.894 butir obat keras terlarang, 2 kg tembakau sintetis, dan 150 gram sabu sebagai barang bukti. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun hingga 10 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang oknum kepala dusun di Grobogan, Jawa Tengah terpergok mencuri dompet milik warga. Warga pun ramai-ramai mengejar pria itu hingga akhirnya tertangkap di kandang ayam. Kamera pengawas ini merekam peristiwa ketika terduga pelaku dikejar sejumlah orang di Desa Parakan, Grobogan, Jawa Tengah. Oknum kepala dusun itu terpergok mengambil dompet berisi uang di bawah jok motor milik warga. Terduga pelaku yang kabur ke kandang ayam malah tertangkap. Warga yang emosi karena geram melihat tindak pencurian itu nyaris main hakim sendiri. Namun beberapa orang mencegahnya. Mereka lalu menyerahkan oknum kepala dusun itu ke polisi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, aksi pencurian itu berawal saat terduga pelaku sedang minum kopi di sebuah warung dan melihat ada warga meninggalkan motornya dalam keadaan tidak terkunci. Ketika kepala dusun itu mengambil dompet berisi uang sekitar Rp340.000, terlihat oleh pemiliknya sehingga korban berteriak. Pelaku kehabisan uang untuk beli bensin, dia membuka jok sepeda motor. Ternyata setelah jok dibuka ada dompet. Nah, saat buka jok ngambil dompet, korban melihat kemudian berteriak maling-maling gitu. Meski sempat dibawa ke kantor polisi, kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan karena terduga pelaku sudah mengembalikan barang curiannya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Jutaan Nahdliyin hadiri puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama digelar meriah di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Jutaan Nahdliyin menghadiri perayaan akbar organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama atau NU digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa pagi. Perayaan akbar ini dihadiri jutaan Nahdliyin. Selain dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga ada sejumlah pejabat tinggi dan tokoh seperti Nuriyah Wahid, Yusuf Kala, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya meminta NU untuk tetap memperkokoh keislaman, umat dan keindonesiaan. Selama 1 abad NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman. Erick Thohir yang merupakan panitia Harlas 1 abad NU sempat mengutarakan filosofi alasan ia mengenakan jaket Banser atau Barisan Serbaguna NU yang merupakan organisasi pemuda NU. Izin Bapak Presiden, hari ini saya memakai
baju Banser NU ini karena diminta oleh sahabat saya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut. Tentu ini adalah sebuah titipan, tetapi ini adalah simbol bagaimana Nahdien bila diberi kesempatan, insya Allah Nahdien siap berkarya untuk nusa dan bangsa. Acara perayaan Harlah 1 Abad NU juga dimeriahkan oleh musik orkestra dari ADMS bersama dengan paduan suara dari Nahdlatul Ulama. Teatrika Putri dan Dovianda melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, Lingkaran Survei Indonesia memprediksi hanya ada 10 partai saja yang akan ikut dalam pemilihan 2024 dan bakal lolos di kursi parlemen. Ya, sementara itu Partai Keadilan Sejahtera terus melakukan safari politiknya, kali ini dengan menyambangi Golkar. Rombongan DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang dipimpin oleh Sekjen Abu Bakar Al-Habsyi menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar di Jakarta Selasa sore. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Kedua kubu melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam untuk berdialog dan berdiskusi menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Silaturahmi kita ini tadi dialog cukup panjang, banyak hal yang intinya satu kalimat, membuat suasana kondusif menghadapi pemilu 2024. Itu saja sebenarnya yang inti dari dialog kita yang panjang, sambil menyelaraskan, menyesuaikan informasi, perkembangan-perkembangan yang ada. Sementara itu, Lingkaran Survei Nasional Dini JA merilis 4 kategori partai yang akan muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. Keempat partai ini dikategorikan sebagai partai besar, partai menengah, partai kecil, dan partai 0, 3 partai besar PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra mendapat dukungan lebih dari 10%. Sejauh ini ada 7 partai yang memang relatif sudah lolos ke parlemen, sudah lolos parlamentaritas 4%, itu mulai dari Golkar, Gerindra, mulai dari PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, kemudian juga ada PKB, kemudian Demokrat, kemudian PKS, kemudian Nasdem. Nah, memang yang partai kecil ini tantangannya bagaimana bisa melewati parliamentary threshold. Menurut LSI Dini JA, partai-partai baru harus berjuang keras untuk bisa lolos dari parliamentary threshold. LSI memprediksi hanya 10 partai saja yang lolos ke parlemen. Tim Liputan melaporkan. Jelang pemilihan Ketua Umum PSSI, salah satu calon yakni Lanyala Mahfud Mataliti memaparkan visi dan misinya. Ya, Lanyala mengaku optimis menang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Salah satu calon Ketua Umum PSSI, Lanyala Mahfud Mataliti, membacakan visi dan misi di hadapan Asprof PSSI di salah satu kota di Jakarta pada Selasa malam. Lanyala membacakan 7 langkah program untuk memajukan persepak bolaan di tanah air jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI nanti. Ketua DPD RI ini menawarkan pembinaan sepak bola usia dini hingga membangun sepak bola di daerah menjadi lebih baik. Lanyala juga optimis menang dalam pemilihan Ketua Umum nanti karena mengaku telah mengantongi suara dari para asprof. Dan yang jelas kami tadi sudah menawarkan kepada mereka apabila mereka menjalankan program-program yang saya sampaikan kepada para asprof, dan saya akan melakukan subsidi kepada setiap asprof 1 miliar bagi yang melaksanakan per tahun, dan yang tahun keduanya tergantung dari program kerja yang sudah dilakukan. Pemirsa, 2 tim yang tengah dalam performa minor akan saling berhadapan di Stadion Pakansari Bogor antara Rans Nusantara menghadapi Arema FC. Ya, duel di pekan ke-23 BRI Liga 1 ini juga akan menjadi laga sulit bagi Singoedan yang harus tampil tanpa pelatih utama. Laga antara Rans Nusantara FC kontra Arema FC dalam lanjutan pekan ke-23 BRI Liga 1 akan tersaji di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Bisa dibilang pertandingan sore nanti menjadi duel 2 tim pesakitan. Bagaimana tidak, Rans kini tengah dihantui performa minor dengan mencatatkan 4 kekalahan dan hanya sekali imbang di 5 laga terakhir. Alhasil, Rans kini harus puas berada 1 tingkat dari dasar klasmen sementara. Sementara itu kondisi lebih buruk justru dialami Arema FC.
Singoedan bahkan tak mampu meraih satupun poin karena selalu kalah di 5 laga terakhirnya. Rentetan hasil negatif ini bahkan membuat manajemen Arema FC mendepak Javier Roca dari kursi kepelatihan. Tentu saja saya juga sebagai analisa taktik lawan, tentunya saya juga mencoba memahami pelatih baru apa yang mau dia tim lawan mungkin, bagaimana cara mereka bermain. Tentu saja informasi itu akan saya berikan kepada sama tim pelatih. Nanti kita lihat aja di pertandingan nanti bagaimana Hasil minor yang sama-sama dialami kedua kubu membuat laga nanti diprediksi berlangsung sengit demi bangkit dari keterpurukan. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Dari pekan ke-23 BRI Liga 1, Bayangkara FC sukses mempertahankan laju positif. Melawan Persikabo 1973 pada Selasa petang, Bayangkara yang sempat tertinggal 2 gol akhirnya menang dramatis dengan skor akhir 3-2. Bayangkara FC menjamu Persikabo 1973 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat di pekan ke-23 BRI Liga 1 Selasa sore. Bayangkara yang bermain dengan tempo lambat kebobolan pada menit 22 melalui gol yang dicetak oleh Pedro Henrique. Di babak kedua, Persikabo menjauh lewat gol Silvio Junior. The Guardian yang terlecut baru bisa membalas lewat gol Denny Sulistiawan setelah mengonversi umpan Ruben Sanadi. Jelang memasuki masa tambahan waktu, Matias Mier menyamakan skor melalui tendangan bebas. Drama terjadi di menit keempat injury time setelah Alex Martins menanduk umpan Ruben Sanadi. Dan terjadilah gol. Menang 3-2, Bayangkara naik 4 straight ke posisi 11, sedangkan Persikabo turun ke peringkat 13. Dari informasi pasar, pemerintah terus menggelontorkan pasokan beras ke sejumlah daerah untuk mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga. Ya, sementara operasi pasar beras murah juga langsung diserbu warga hingga saling berdesak-desakan. Operasi pasar beras murah di Ambon ini langsung diserbu warga yang didominasi emak-emak. Saling berdesak-desakan, khawatir tak kebagian tak bisa dihindari lantaran harga beras lebih murah dibanding harga beras di pasar tradisional ataupun toko swalayan. Beras jenis premium dipatok Rp50.000 per karung ukuran 5 kg. Warga mengaku senang karena selain beras, operasi pasar ini juga menjual kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir dan minyak goreng. Sementara pasar murah yang digelar di Sperindak Kop Aceh Utara bersama Bulog di kantor Kecamatan Paya Bakong ini juga langsung diserbu oleh ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi. Operasi pasar murah dijual beras, minyak goreng hingga telur. Namun umumnya warga yang didominasi kaum ibu ini lebih banyak memilih beras karena hingga saat ini harganya kian melonjak tinggi di pasaran. Ya, antrian panjang terjadi saat Pemkot Surabaya bekerjasama dengan Bulog menggelar operasi pasar beras murah di pasar tradisional Tambak Rejo, Surabaya. Beras murah dibanderol Rp43.000 per sak ukuran 5 kg. Setiap warga berhak membeli maksimal 2 sak atau 10 kg. Harga ini jauh lebih murah sekitar Rp12.000 hingga Rp15.000 dari harga beras di pasar atau toko swalayan. Menteri Perdagangan dan Satgas Pangan Bareskrim Polri menggelar inspeksi mendadak ke salah satu gudang di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Ya, dari dalam gudang ditemukan sedikitnya 500 ton minyak kita kemasan yang menumpuk dan belum disalurkan. Inilah 555.000 liter atau 500 ton minyak kita kemasan yang ditemukan menumpuk di dalam gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat diperiksa Menteri Perdagangan dan Satgas Pangan Bareskrim Polri, ratusan ribu liter minyak kita produksi Desember 2022 ini tertahan akibat Domestic Market Obligation atau DMO yang belum diselesaikan. Menteri Perdagangan pun meminta agar minyak kita secepatnya diedarkan agar mengurangi kelangkaan. Yang paling penting persoalannya nanti diurus sama Satgas, tetapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa, ya Pak ya? Itu Pak, segera. Segera. Jadi 3 hari saya kira bisa kelar ini, agar
agar di Jawa dulu aja, Pak. Karena Jawa ini kan paling banyak, ya pasar. Jangan di pasar modern dulu. Ini nanti untuk pasar-pasar Pak, jangan pasar modern. Jadi di pasar rakyat dulu. Jawa kalau masih lebih ya Jawa Sumatera kalau lebih. Sementara itu, tim Satgas Pangan Polri juga akan menyelidiki apakah pihak distributor sengaja menimbun minyak atau tidak. Kita akan dalami dulu, ya, dan dalami dulu prosesnya, apakah benar terjadi penimbunan atau tidak. Nanti bersama dengan tim dari PKTN dan bersama data dari informasi dari perusahaan akan kita cek kebenarannya, karena kita udah audit dulu. Selain sidak di gudang, tim Satgas Pangan Polri juga akan memeriksa penyumbatan distribusi minyak kita di sejumlah daerah. Salah satu penyebab terjadinya kelangkaan minyak kita karena banyak warga yang awalnya menggunakan minyak goreng premium beralih ke minyak kita sehingga pasokan menjadi berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pemerintah akan meningkatkan produksi minyak kita dari 300.000 ton menjadi 500.000 ton per bulan. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sebuah SPBU di Toraja Utara, Sulawesi Selatan terbakar. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kebakaran melanda pabrik kasur busa. Gede banget itu, Bang Ardi. Kobaran api yang cepat membesar membuat sejumlah karyawan berjibaku menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih aman dari kepungan api. Kebakaran pabrik kasur busa di kawasan Singabangsa, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga membuat panik warga sekitar. Selain api membara dengan dahsyat dan membumbung tinggi, warga khawatir kejadian ini merambat ke permukiman mereka seperti terekam video amatir warga. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Petugas mengerahkan 8 unit mobil dinas pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Kebakaran di PT Grentek Jaya Indonesia, Kecamatan Tenjo, sekarang masih dalam penanganan. Sektor Parung Panjang 2 unit, Sektor Lewiliang 1 unit, Ciawi 1 unit, dan Cibinong 1 unit. Sekarang masih dalam penanganan. Kepanikan juga mengiringi upaya pemadaman kobaran api yang membakar stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Alang-Alang Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selasa sore. Sebuah letusan membuat api kian membesar. Dalam peristiwa ini, seorang sopir menjalani perawatan di rumah sakit Elim akibat luka bakar. Diduga saat kejadian korban tengah mengisi BBM di SPBU tersebut. Asep Solihin dan Wahyu Dibaso melaporkan dari Bogor, Jawa Barat dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sheila Bladra pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.